Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan ke-20. Selamat berakhir pekan dan semoga pada akhir pekan ini Anda mengalami sukacita, mengalami berkat-berkat Tuhan, terutama dalam perjumpaan-perjumpaan dengan keluarga dan saudara-saudara di sekitar dalam kehidupan pada hari ini. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 12. Dikatakan tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Supaya para murid dan orang banyak mengikuti, menuruti dan melakukan apa yang diajarkan. Dan juga dikatakan lagi bahwa mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka duduk di tempat kehormatan dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kehidupan mereka dan juga boleh dikatakan sepak terjang mereka. Yesus mau tekankan kepada orang banyak dan para murid adalah mengikuti apa yang diajarkan yang sesuai dengan hukum Musa. Dan tidak menuruti apa yang mereka lakukan, karena mereka melakukan apa yang tidak mereka ajarkan. Dan bahkan menafsirkan juga hal-hal dari hukum Musa, bagian-bagian tertentu menurut pikiran mereka dan sesuai dengan keinginan mereka, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dihargai, mendapatkan penghormatan dan lain sebagainya. Saudara, Yesus dalam hal ini menyatakan juga kepada kita supaya melakukan sesuatu dengan tulus hati, tidak dengan terpaksa, tidak dengan motivasi-motivasi yang ingin untuk mengembangkan atau untuk memperkuat ego sendiri, ya. Ingin supaya dihargai, dihormati. Itu motivasi-motivasi yang untuk orang-orang yang melakukan demikian belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena itu kita juga berusaha supaya firman Tuhan atau aturan-aturan atau hukum atau apapun yang mengatur perjalanan kehidupan kita, dan itu kita ikuti, kita lakukan dengan tulus hati, bukan dengan terpaksa. Lakukan dengan tulus hati akan membantu kita untuk menerima semua yang ada dengan sukacita, untuk mengalami semua yang kita hadapi dengan sukacita. Karena kalau kita melakukan sesuatu tidak dengan tulus hati, maka hal itu akan terasa sebagai beban. Kalau kita lakukan segala sesuatu tidak dengan hati yang tulus, maka kita juga akan merasa tersiksa. Kita juga akan merasa tidak nyaman, tidak enak. Karena itu, mari juga kita berusaha dengan motivasi yang semakin berkembang untuk menjadi lebih baik dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita dengan tulus hati dan tentunya dengan bertanggung jawab atau penuh tanggung jawab. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman pagi ini yang memberikan kekuatan bagi kami, terutama untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan kepada kami dengan tulus hati, tidak dengan terpaksa atau dengan motivasi-motivasi sampingan untuk memperkaya atau untuk memperkuat ego kami. Tetapi
Semoga dengan melakukan sesuatu dengan tulus hati, kami mengalami sukacita dan Engkau kuatkan dan teguhkan. Karena itu utuslah Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, tugas-tugas yang kami jalani, ataupun kesibukan-kesibukan harian kami, sungguh-sungguh Engkau landasi dengan cinta kasih, dengan ketulusan hati, dan juga kerelaan berkorban. Berkatilah kami semua, terutama dalam menghadapi situasi-situasi sulit kami. Semoga kami tetap kuat dan teguh di dalam Dikau. Dan bagi kami yang sakit, semoga Engkau jamah dan sembuhkan, Engkau pulihkan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa Turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.